you say? Di video kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Spider-Man No Way Home. Film yang baru saja dirilis ini bercerita tentang bagaimana perjuangan Peter Parker yang menghadapi kebencian masyarakat kepadanya dan juga berimbas kepada orang-orang di sekitarnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Film diawali dengan diperlihatkannya ending dari film Spider-Man sebelumnya yang menunjukkan fakta identitas yang merupakan seorang remaja bernama Peter Parker. Sebelum kematiannya, Mysterio menyebarkan hoaks jika Spider-Man adalah seorang pembunuh dan pembuat kekacauan. Hal itu pun berhasil mempengaruhi sebagian besar masyarakat. Dalam sekejap Spider-Man langsung di-cap sebagai public enemy. MJ Zendaya yang ada di tempat tersebut juga terkena imbasnya. Ia kemudian dijemput oleh Spider-Man dan dibawa pergi. Mereka berdua pun melewati rel kereta api bawah tanah untuk menghindari semua kerumunan. Tak lama kemudian mereka pun sampai di apartemen Bibi May untuk bersembunyi. Di sana Bibi May dan Happy yang belum mengetahui berita tersebut terlihat kebingungan. Namun saat melihat keluar jendela, mereka ternyata sudah dikepung oleh banyak orang, bahkan dengan menggunakan helikopter. Lalu para polisi memaksa masuk ke dalam apartemen dan menangkap Peter Parker serta orang-orang terdekatnya. Mereka kemudian diinterogasi secara terpisah. Peter Parker mencoba menjelaskan kalau semua tuduhan yang dijatuhkan kepadanya adalah sebuah fitnah. Para polisi bisa meminta keterangan Nick Fury sebagai saksinya. Namun polisi mengatakan bahwa Nick saat ini sudah berada di luar angkasa dan tidak berada di bumi. Nob yang sedang diinterogasi dengan polosnya mengatakan kalau selama ini ia adalah asisten Spider-Man dan banyak membantu Spider-Man dalam beberapa kasus. Bibi May juga terancam hukuman penjara karena dinilai telah mengeksploitasi anak di bawah umur, mengingat ia adalah wali sah Peter Parker selama ini. Setelah diinterogasi, Peter Parker dan yang lainnya melihat berita tentang Stark Industries yang juga tersandung kasus akibat perseteruan antara Mysterio dan Spider-Man. Kemudian seorang pengacara bernama Matt Murdock datang ke apartemen dan mengatakan jika ia sudah berhasil memenangkan kasus, dan membuat Peter dan yang lainnya terbebas dari tuduhan. Meskipun mereka sudah bebas dari tuntutan hukum, tetapi masyarakat masih tetap menganggap Peter Parker sebagai public enemy. Jadi Matt menyarankan untuk Peter dan keluarganya bersembunyi terlebih dahulu sampai keadaan kembali normal. Oleh sebab itulah Peter Parker dan Bibi May langsung memutuskan untuk tinggal di apartemen Happy untuk sementara waktu. Keesokan harinya Peter, MJ Zendaya dan Nob memberanikan diri untuk datang ke sekolah bersama-sama. Di sana para wartawan dan masyarakat terlihat berkumpul di depan sekolah untuk menyambut kedatangan mereka. Banyak orang yang membenci Peter Parker dan masih juga ada yang membelanya. Singkat cerita, Peter Parker pergi ke New York Santum untuk meminta bantuan kepada Dr. Strange. Ia berpikir kekuatan sihir Dr. Strange dapat membantu memperbaiki keadaan. Peter Parker meminta Dr. Strange untuk membantunya ke masa lalu agar ia bisa menghentikan Mysterio saat membocorkan identitasnya. Namun sayangnya Dr. Strange tidak bisa menolongnya karena saat ini Dr. Strange tidak memiliki Time Stone. Wong yang berada di sana juga berbicara kepada Dr. Strange dan membuatnya teringat pada sebuah mantra terlarang. Dr. Strange berkata jika ia mungkin bisa membantu Peter Parker dengan mantra tersebut. Wong yang mendengar hal itu mencoba memperingati Dr. Strange dan mengatakan jika mantra itu sangatlah berbahaya. Tetapi Peter Parker tak peduli, karena yang terpenting adalah orang-orang yang ia sayangi bisa hidup dengan normal kembali. The sanctum's built at the intersection of some of these walls are thousands of years old. And they shot an episode. Really appreciate you doing this for me, sir. Sebelum melakukan ritualnya, dokter pun membatalkan ritual itu dan marah pada Peter Parker. Apalagi Dr. Strange mengetahui kalau semua itu dilakukan hanya karena ia dan teman-temannya tidak diterima di sekolah MIT. Namun karena Peter Parker sudah menjadi bagian dari Avengers, Dr. Strange kadang lupa jika Peter hanyalah seorang remaja yang pasti sering melakukan kecerobohan. I'm so sorry about you and your friend college, but if they rejected you and you tried to convince them. When you say convince them. Singkat cerita, saat Peter Parker sedang berbicara kepada seseorang di jalanan, tiba-tiba ia diserang oleh Otto Octavius yang merupakan musuh Spider-Man dari universe lain. Tak disangka akibat kegagalan mantra Dr. Strange, ruang pembatas universe lain terbuka kembali.
Octavius pun langsung menyerang Spider-Man dengan tentakel yang ia miliki. Peter pun kewalahan karena harus menahan serangan Octavius dan sekaligus menyelamatkan orang-orang di sekitar tempat tersebut. Namun saat Octavius membuka topeng Spider-Man, ia malah bingung, karena Peter Parker bukanlah Spider-Man yang ia kenal. Mereka pun berkelahi kembali dan Peter Parker berhasil menyelamatkan orang-orang di sekitar tempat tersebut. Hey! Listen! Maybe okay? Come on, you can still make your fight. Tak lama kemudian, Green Goblin tiba-tiba muncul dan menyerang dengan bomnya. Octavius? Osborn? Oh, great, you caught another one. No, wait, Strange, he's not going. Singkat cerita, saat Dr. Strange akan memulai ritualnya, tiba-tiba Peter Parker merebut kotak sihir dan membawanya kabur. Kemudian Dr. Strange pun saling mengejar untuk memperebutkan kotak sihir tersebut, sampai akhirnya Dr. Strange membawa Spider-Man ke dimensi cermin. Sementara itu Nep dan MJ Zendaya yang mendengar kabar kematian Bibi May mencoba mencari Peter dan ingin menghiburnya. Di saat itulah Nep baru menyadari kalau ternyata ia bisa membuat portal dengan cincin dari Dr. Strange. Dari portal tersebut keluarlah dua Spider-Man dari universe yang lain. Hi! No, it's okay, I'm a nice guy. Who the hell are you? I'm Peter Parker. That's not possible. Here. Been trying to find your friend ever since I got here. I just have this sense. Setelah itu barulah kedua Spider-Man tersebut menemukan Peter Parker yang ketiga yang sedang menangis di rooftop sekolah. Kini ketiga Spider-Man itu pun berkumpul dan akan bekerja sama untuk mengalahkan semua penjahat. Mereka membuat obat penangkal terlebih dahulu. Thinking about it a long time. Three U's. So, do you have a best friend too? You did? He died in my arms. Pada awalnya, Tan untuk mengkoordinasikan diri mereka karena ini adalah pertarungan pertama mereka sebagai sebuah tim. Got a middle back thing too. Really? Yeah. You want me to crack it? Yeah, that's good. That was it. Wow. God, this is so cool. I'll Talk about this. No, I don't mean to. Are you teasing me? No, he's not. Cerita Dr. Strange berbicara kepada Peter Parker yang bisa dilakukan saat ini adalah membuat semua orang lupa pada Peter Parker karena situasinya semakin memburuk. Peter pun menyetujui hal itu. It's a lot, kid. You know. It's what we do. And MJ, thank you. Dan kemudian semua orang telah melupakannya dan melupakan identitasnya sebagai Spider-Man, ending yang sangat menyedihkan bagi Peter Parker karena orang-orang tak lagi mengenalnya, dan itulah alur cerita film Spider-Man No Way Home. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film lainnya di channel ini. Terima kasih telah menonton. Thank you.